Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dianur Afifah, NPMB 1011967 dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sewa guna usaha atau yang biasa kita kenal dengan leasing. Nah, apakah kalian tahu apa itu leasing? Pengertian dari sewa guna usaha itu sendiri atau leasing menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1169/KMK Kos.01/1991 pada tanggal 21 November 1991 bahwasanya sewa guna usaha itu merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lesi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, hak opsi itu sendiri merupakan hak untuk membeli objek sewa guna usaha setelah berakhirnya perjanjian berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Selanjutnya, ada sejarah dan perkembangan leasing. Nah, sejarah perkembangan leasing menurut Tom Clark dimulai sekitar tahun 1850 yaitu dengan dimulainya pertama kali perusahaan pertama yang menyewakan kereta api di Amerika Serikat dan yang selanjutnya diikuti dengan The Bell Telephone Company mulai memberikan layanan penyewaan telepon kepada para langganannya mulai pembayaran secara cicilan pada tahun 1877. Nah, sementara itu di tahun 1952, perusahaan leasing di San Francisco mendatangi perusahaan-perusahaan penghasil barang untuk menawarkan jasa penjualan secara leasing. Untuk sejarah leasing di Indonesia, pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan di Indonesia yaitu pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan pada tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing. Untuk sumber hukum leasing itu sendiri diatur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Selanjutnya, yaitu ada ciri kegiatan sewa guna usaha. Yang pertama, yaitu perjanjian antara lessor dengan lesi. Yang kedua, berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, lessor mengalihkan hak penggunaan barang kepada pihak lesi. Yang ketiga, yaitu lesi membayar kepada lessor uang sewa atas penggunaan barang atau aset. Nah, yang terakhir yang keempat yaitu lesi mengembalikan barang tersebut kepada lessor pada akhir periode yang ditetapkan lebih dahulu dan jangka waktunya kurang dari umur ekonomis barang tersebut. Nah, siapa saja sih pihak-pihak yang terlibat di dalam leasing itu sendiri? Yang pertama yaitu ada lessor, yang merupakan perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lesi dalam bentuk barang modal. Yang kedua yaitu ada lesi yang merupakan pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Nah, yang ketiga yaitu supplier. Supplier ini merupakan perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk disewakan kepada lesi dengan pembiayaan tunai dari lessor. Nah, yang terakhir itu ada bank. Bank ini merupakan pihak yang tidak terlibat langsung dalam leasing, tetapi bank ini menyediakan dana bagi lessor atau supplier. Selanjutnya, ada penggolongan perusahaan leasing. Nah, penggolongan perusahaan leasing ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada Independent Leasing Company, yang merupakan perusahaan leasing yang berdiri sendiri atau independen dari supplier atau produsen. Nah, perusahaan dapat memperoleh barang dari berbagai supplier atau produsen, contohnya seperti Adira. Nah, yang kedua yaitu ada Captive Lessor, yang merupakan perusahaan leasing yang didirikan sendiri oleh produsen untuk membiayai penjualan produk-produknya. Contohnya seperti ACC, BAF, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu ada lease broker or packager. Ini merupakan perusahaan leasing yang mempertemukan calon lesi dengan pihak lessor yang membutuhkan barang dengan secara leasing. Perusahaan ini juga dapat memberikan jasa-jasa yang dibutuhkan dalam leasing seperti pendanaan dan barang, tetapi tetap dalam fungsinya sebagai penghubung. Nah, contohnya itu seperti Era, Mentari, Ray White, Columbia, Columbus, dan lain sebagainya. Nah, ini ada mekanisme leasing. Yang pertama, bisa kita lihat ada lessor, lesi, dan supplier. Nah, untuk yang pertama ini, lesi menghubungi
leasing menghubungi pihak supplier untuk menentukan jenis barang atau spesifikasi, harga, waktu pengiriman, dan jaminan purna jual atas barang yang dilesi. Nah, untuk yang kedua, lesi melakukan negosiasi dengan lessor tentang kebutuhan pembiayaan. Nah, yang ketiga ini, lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lesi. Nah, yang keempat, mulai melakukan penandatanganan kontrak leasing. Yang kelima, yaitu pengiriman order beli kepada supplier. Yang keenam ini, pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lesi sesuai pesanan. Yang ketujuh, yaitu melakukan penyerahan dokumen oleh supplier. Yang kedelapan, yaitu pembayaran oleh lessor kepada supplier. Dan yang kesembilan, yang terakhir, yaitu pembayaran sewa atau lease payment secara berkala. Selanjutnya, ada teknik-teknik pembiayaan pada leasing. Yang pertama, yaitu ada secara finance lease atau hak opsi. Ini adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lesi pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Nah, selanjutnya ada operating lease atau yang biasa dikenal dengan tanpa hak opsi. Nah, ini merupakan kegiatan sewa guna usaha di mana lesi pada akhir masa kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Nah, dalam prakteknya di masyarakat, memang dikenal jenis leasing, dalam prakteknya di masyarakat dikenal jenis leasing lain, yaitu ada sell and leaseback. Nah, pada dasarnya emang ada dua jenis leasing, karena sell and leaseback ini merupakan financial lease. Nah, adapun perbedaannya yaitu pada sell and leaseback ini, lesi sudah mempunyai suatu alat produksi, ingin membeli alat produksi lain, tetapi tidak mempunyai uang, dan apabila dipaksakan untuk membeli alat produksi baru, akan mengganggu cash flow atau keadaan keuangan perusahaan. Nah, cara menyelesaikannya adalah dengan menjual alat produksi yang lama kepada perusahaan leasing, hasilnya untuk membeli alat produksi yang baru dan menyewa kembali alat produksi yang lama, alat produksi lama yang telah dijual kepada perusahaan leasing. Nah, transaksi sewa guna usaha finance ini sudah banyak dilakukan di Indonesia. Yang terakhir yaitu ada kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan. Nah, yang pertama yaitu pembiayaan penuh, lebih fleksibel, sumber pembiayaan alternatif, off balance sheet, arus dana, proteksi inflasi, perlindungan akibat kemajuan teknologi, dan ada juga kelebihan-kelebihan lainnya. Ini ada sumber pelunasan kewajiban, kapitalisasi biaya, risiko keuangan, kemudahan penyusunan anggaran, pembiayaan proyek skala besar, dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan debt capacity. Nah, baik, itu saja pembahasan mengenai sewa guna usaha atau leasing dari saya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.